Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope all of you fine. Before we start our lesson today, let's pray. Pray start. Finish. Okay, now I am going to check your attendance list. So, make a list of your attendance on WhatsApp group. Jadi untuk kehadiran, saya harap adik-adik bisa membuat daftar hadir di WhatsApp group. Jadi jika ada yang tidak menulis namanya atau mengetikkan namanya di WhatsApp group, maka saya anggap tidak hadir pada proses pembelajaran kali ini. Okay, before we are going to discuss about the material today, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi hari ini, I am going to ask you some question. Saya akan menanyakan adik-adik beberapa pertanyaan. By the way, have you ever gone to the public place? Ngomong-ngomong, apakah adik-adik pernah pergi ke tempat umum seperti mall atau terminal? Okay. Did you hear something instruction of information through the loudspeaker? Apakah adik-adik pernah mendengar sesuatu atau suatu instruksi atau informasi melalui pengeras suara? Great. So, how do you call it? Do you know? That's right. It is called announcement. So, today we are going to learn about announcement. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengumuman atau announcement. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini atau pada kegiatan video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang announcement text atau teks pengumuman. Adapun untuk kompetensi dasar ada 3.4, yakni menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah, tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Sementara untuk KD 4.4 atau untuk KD keterampilan, yakni menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement secara lisan dan tulis, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Sementara untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pengumuman. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pengumuman. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, ada beberapa poin. Yang pertama yakni tentang definisi, terus yang kedua ada social function atau fungsi sosial, terus yang ketiga ada generic structure atau struktur teks dari teks pengumuman, terus yang terakhir ada language feature. Baik, sebelum kita ke sana, ada dua contoh pengumuman yang akan saya perlihatkan kepada adik-adik. Jadi saya mohon adik-adik bisa memperhatikan contoh ini. Segera naik ke pesawat udara melalui pintu belakang. Terima kasih. That all by the air, on flight number I-70138 dari belakang. Flight number Thank you. Oke, jadi itu adalah contoh pengumuman yang pertama. Terus yang kedua, ini yang berupa teks pengumuman. Jadi adik-adik tolong perhatikan. Oke, nah sekarang
dari kedua contoh pengumuman tadi, kira-kira apa yang adik-adik bisa simpulkan? Baik, dari untuk contoh pengumuman pertama, jadi kita bisa simpulkan bahwa ada sebuah pengumuman di bandara yang ditujukan kepada sebuah penumpang agar cepat-cepat bersedia. Terus yang kedua, ada sebuah teks pengumuman yang memberitahukan tentang akan adanya holiday camps bulan depan, next month. Dan pengumuman ini ditujukan kepada semua anggota pramuka. Nah, sekarang kita masuk di definisi announcement text. Kira-kira ada yang tahu apa itu announcement text? Ada? Jadi, untuk definisinya, announcement text is something spoken, written, or printed to give information and let the people to know what has happened or what will happen. Jadi, pengumuman itu adalah sesuatu yang diucapkan, ditulis atau dicetak untuk memberikan informasi dan membiarkan masyarakat mengetahui apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi. Jadi, sebagai tambahan, announcement text itu bisa berupa teks yang secara lisan seperti yang terjadi di bandara, dan dan secara tulisan atau yang berupa teks yang biasanya terpapar di papan-papan info. Nah, kita sekarang selanjutnya akan membahas social function atau fungsi sosial dari announcement text. Jadi social functionnya yakni to give the information to people about something that has happened or something will happen. Jadi fungsi sosial dari announcement text adalah memberikan informasi kepada semua orang tentang sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Terus yang ketiga ada generic structure atau struktur teks. Jadi jika kita ingin membahas struktur teks, tadi ada sebuah contoh pengumuman yang ini. Jadi dari teks pengumuman ini, kita bisa menentukan generic atau struktur teks dari sebuah pengumuman. Jadi yang pertama itu ada announcement ini, dia sebagai pembuka atau opening. Terus yang kedua ada isi dari pengumuman. Jadi ini bisa disebut dengan konten atau isi pengumuman. Terus yang ketiga ada closing atau penutup. Ini dia. Jadi untuk generic structure dari announcement text itu terdiri dari tiga. Ada tiga. Yang pertama ada opening. Terus yang kedua ada konten atau isi. Terus yang ketiga adalah closing. Nah, sekarang kita pindah ke language feature atau unsur-unsur kebahasaan yang biasa digunakan pada announcement text. Jadi yang pertama ada common expression atau ekspresi umum, seperti contohnya ada attention please atau announcement. Jadi itu yang disebut dengan common expression. Terus yang kedua ada nouns atau kata benda. Terus yang ketiga ada simple present tense. Yang keempat ada past tense. Terus yang terakhir adalah future tense. Jadi adik-adik melalui video pembelajaran ini kita bisa simpulkan ada 4 yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama ada definisi atau pengertian dari announcement, yakni announcement text adalah sesuatu yang diucapkan atau ditulis yang berisi informasi untuk diberitahukan kepada semua orang, baik itu peristiwa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Terus yang kedua ada social function atau fungsi sosial, yakni to give the information to the people, memberikan informasi kepada semua orang. Terus yang ketiga ada generic structure atau struktur teks dari announcement text. Yang pertama ada opening, pembuka.
terus yang kedua ada konten atau isi, terus yang ketiga ada closing, terus yang terakhir ada language feature atau unsur bahasa. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terus untuk yang terakhir sebagai tugas, jadi saya minta kepada adik-adik untuk membuat video singkat tentang penjelasan materi announcement teks. Terus tugasnya dikirim melalui WhatsApp, jadi bisa japri ke saya langsung, atau bisa kirim email. Nanti saya kirim alamat email saya di WhatsApp group. Jadi sekian untuk video pembelajaran kali ini. Saya harap adik-adik bisa paham apa yang saya sampaikan. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.